melanjutkan pelajaran kitab Al-Quran Hasan Al-Fathu bi Tafsir Al-Quran dari Syekh Nasir Allah. Kita masih di kaidah yang ke-12 al-ayat al-Qur'aniyah allati dhahiruha tadadu yajibu hamdu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliqu wa yunasibul maqam. Baik. Lanjut contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Allamah Nasir ta'ala wa min dhalika al-ikhbar fi ba'd al-ayati annahu la ansaba bayna an-nasi yawm al-qiyamati wa fi ba'dha asbata lahum dhalik. Baik, perhatikan ya. Qala rahimahullah wa min dhalika, dari contoh kaidah ini, al-ikhbaru fi ba'd al-ayat annahu la ansaba bainahum yaumul qiyamah. Kabaran dari Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ayat bahwasanya nanti pada hari kiamat itu tidak ada lagi hubungan nas antara manusia. Dinafikan. Tidak ada lagi hubungan nas. Itu pada sebagian ayat. Wa fi ba'dihha, ada sebagian ayat yang lainnya asbata lahum dzalika, Allah mengkhabarkan dan menetapkan bahwasanya ada nas. Ayo, bagaimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Ayo. Al-muthbat wal amru waqi wan nasabul hasil bainan nasi ka qawlihi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ila akhirih. Ya, ini musbat. Terus wal manfi wal intifa'u biha. Terus Fa inna katsiran minal kuffari yad'una anna ansabahum tanfa'uhum yawmal qiyamati fa akhbara ta'ala annahu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. kelihatan ya? Jadi coba kita lihat fal musbat yang ditetapkan, nasab itu ditetapkan pada hari kiamat, itu huwal amrul waqi', itu kenyataannya, wan nasabul hasilu bainan nas, nasab yang ada pada manusia. Seperti saya dengan ibu saya, dengan bapak saya di dunia itu tetap bapak saya, ibu saya. Di akhirat juga begitu. Mereka tetap bapak dan ibu saya anaknya mereka. Ini yang ditetapkan. Bisa paham ini? Status kita sama di dunia akhirat. Bisa paham maksud saya ini? Ya. Antum bersaudara, tetap bersaudara di sini dan di akhirat. Itu yang ditetapkan. Ya. Oleh karena itu sebutkan dalam ayat kaqoulihi yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu hari di mana seorang itu lari dari akhihi, saudara laki-laki. Wa ummihi wa abihi, dan ibu dan bapak. Wa sahibatihi wa bani, dan istri dan anak. Jadi nasab ini ada. Paham ini? Jadi saudaranya, bapak, ibunya ada. Yang ditetapkan ini yang ada, yang waki di dunia, yang memang sudah ada di dunia. Ini ditetapkan. Terus Ustaz, di ayat lainnya dinafikan. Kata Syekh, wal manfiyu huwal intifa' biha. Yang dinafikan adalah pemanfaatan dengan nasab tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada nasab yang bermanfaat. Maksudnya biar kita bersaudara. Ya, paham ini? Kalau satu masuk neraka, satu masuk surga, yang masuk surga tidak bisa memberi manfaat kepada yang masuk neraka. Ya, bisa paham ini? Seorang ayah, ibu masuk surga, anaknya masuk neraka, tidak bisa diselamatkan. Atau sebaliknya, anaknya masuk surga, ibu-bapaknya di neraka, tidak bisa. Manfaat tidak ada manfaat. Nafikan. Fa inna katsiran minal kufar, karena banyak dari orang kafir mengklaim anna ansabahu tanfa'uhum yaumil qiyamah, karena bahwasanya nasab-nasab mereka bisa memberi manfaat nanti pada hari kiamat. Ini ditolak. Ya, ditolak. Pak Akhbar Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan annahu, bahwasanya hari kiamat itu hari la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta apapun, begitu pula anak. Ya, malun, banun, nakira dalam susunan penafian. Tidak ada satupun harta. Kau biar kaya bagaimana?
hartamu triliunan, ribuan triliun, triliun. Kau penduduk neraka, ada manfaat? Tidak ada. Begitu pula anakmu presiden, anakmu ya rasul misalnya, seperti Nabi Ibrahim, bapaknya penduduk neraka, anaknya nabi dan rasul, bahkan Khalilullah. Bisa paham ini? Hah? Bisa? Tidak bisa bermanfaat. Padahal anaknya nabi dan rasul. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Terus ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية. Koma. Semisal dengan ini itu khabaran dalam sebagian ayat bahwasanya nasab itu bermanfaat pada hari kiamat. Jadi sudah 3 ya. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan, ya. Kemudian ada yang ditegaskan bahwasanya nasab itu bermanfaat pada hari kiamat. Bisa paham ini? Contohnya apa? كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات. وإن لم يبلغوا منزلتهم, yaitu sebagaimana dalam ilhaqi dzurriyyatil mu'minin li abaihim fid darajat, diikutkannya keturunan orang-orang beriman kepada bapak-bapak mereka dari sisi derajat ketinggian di dalam surga. Wa illam yablughu manzilatahum, walaupun anak-anak itu tidak sampai derajat bapaknya. Ya. Misalnya derajat begini, ini anaknya, ini bapaknya tinggi. Ya, ini anaknya ilhaq dzurriyyatil mu'minin li abaihim. Ya, diikutkan ke bapak. Bisa paham ini? Padahal ini anak asalnya tidak sampai ke derajat bapaknya. Ya, bisa paham ya? Terus وأن الله يجمع لأهل الجنة والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpul untuk penduduk surga, paham ini, yang memiliki darajat tinggi, ya, dengan man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan apa yang soleh dari bapak-bapak mereka, ya, pasangan-pasangan mereka, keturunan mereka itu akan dikumpul. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Tur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya ta? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Syahidnya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ilhaq, ikutkan kepada mereka, yaitu orang-orang saleh dari orang-orang beriman, keturunan mereka. Ya, ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Terus, kenapa bisa? فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. Ya, ini semua karena apa yang mereka bersyarikat, ya, padanya, itu fil imani wa asli salah, itu dari sisi keimanan. Sama-sama beriman. Anak bapak beriman, ya, bapak-bapak mereka, keturunan mereka beriman, dan asli salah, dari pokok kebaikan. Ini mereka bersyarikat. Allah ikutkan. Zadahum min fadlihi wa karamihi. Allah tambah mereka dari keutamaannya, dari kemuliaannya, digabungkan. Ya, jadi digabungkan. Insyaallah, misalnya suami istri masuk surga, adik kasih ketemu. Subhanallah, ya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya bapak, ibu, anak masuk surga semua, kasih ketemu, insyaallah. Ya, Allah akan pertemukan kita kembali. Bisa paham ini? Min ghairi ayyan qasa min ujuri sabiqina lahum syai'an, tanpa mengurangi dari pahala orang-orang yang terdahulu yang tinggi derajatnya tadi dengan sesuatu apa. Jadi tidak ada yang dizalimi. Ya, tidak ada yang dirugi. Malah ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi. ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن. Paham ini? Dan antara contohnya adalah asy-syafa'ah. Pembahasan tentang syafaat. Kenapa? Fa innahu asbataha fi mawadhi'. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat ini pada sebagian tempat dari Al-Qur'an, sebagian ayat. Wa nafaha fi mawadhi' min Al-Qur'an, dan juga Allah menafikan syafaat ini di beberapa tempat dari Al-Qur'an. Ini kan kontradiksi kelihatan. Ada yang nafikan, ada yang tetapkan. Ada yang tetapkan, nafi. Bagaimana ini?
Terus muqayyadah وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه. dan Allah yang mengikat syafaat tersebut pada sebagian tempat dengan izinnya. Maksudnya ada ditetapkan tapi dengan izinnya. Ya, satu. Waliman irtadha min khalqi, dan juga Allah mengikat syafaat tersebut ketika diisbat untuk orang yang Allah ridhai dari makhluknya. Kelihatan di sini, tak? Ya, jadi ada yang nafikan dan tetapkan. Pasti ditetapkan juga ditakyid dengan adanya izin dan ridha. Terus maka فتعين حمل المطلق mutlak. على المقيد. Maka jelaslah, ya haruslah kita hamlul mutlak ala muqayyad. Kita membawa yang mutlak tersebut kepada yang muqayyad. Maksudnya ketika diisbat mutlak bahwasanya ada itu syafaat yang bermanfaat, maka kita bawa itu ke yang muqayyad. Bahwasanya itu tidak mutlak langsung bermanfaat, tapi harus ada dua, izin dan ridha. Bisa paham ini? Jadi tetap ada yang musbat, ada yang manfi. Sama dengan di Al-Qawaidul Arba'. Terus وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير ya, bahasanya ketika dia dinafikan, syafaat itu dinafikan, bahasanya itu syafaat yang tanpa izin Allah. Jadi kalau kita dapat ini tidak bermanfaat syafaat ini, berarti itu diantaranya karena sebab bighairi, tidak ada izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Itu pun persyaratan. Siapa bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah? Bersama ya? Atau ولغير من رضي الله قوله وعمله. Atau syafaat tersebut untuk selain orang yang Allah ridhai ucapan dan perbuatan. Ya, untuk orang yang Allah murkai, ya tidak bisa dapat syafaat. Bisa paham ini? Jadi itu ketika dinafikan, itu kemungkinannya tanpa izin atau untuk orang yang Allah tidak ridhai ucapan dan perbuatannya. Terus kalau ini ditetapkan bagaimana? وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. Adapun ketika ditetapkan sudah dikode tadi bahwasanya itu adalah syafaat yang terpenuhi syarat, yaitu ada izin allati bi'izni, syafaat yang dengan izin Allah, dan liman radiyahu wa adzina kepada orang yang Allah ridhai dan Allah izinkan untuk diberi syafaat. Karena tidak semua yang Allah ridhai dikasih syafaat. Paham ini? Orang-orang tertentu saja. Bisa ya? Oke. Sudah dipaham ini? Ini banyak sekali contohnya. Ini Afan saya terlambat terus karena dari Panciro ya. Dari Bentang ke Panciro dia. Ini antara anak sekolah dulu baru ke sini, jadi Masya Allah. Tadi start jam 7 sampai sini jam 9. Habis di jalan waktu itu. Ini namanya kota ya. Ini namanya Al-Madinah. Fi hasdiham wadadha talawusan. Baik. Ini insyaallah kita akan selesaikan contohnya, dan subhanallah kalau antum tamatkan ini contoh-contohnya saja ya, sudah luar biasa. Ya, nanti orang lihat antum banyak sekali padahal ini kaidah yang baku, yang tetap. Bahwasanya kapan ada pertentangan kelihatannya ya, Al-Quran Sunnah, maka pasti ada taufiknya, ada jalan tengahnya, ada kompromi. Ya, bisa paham ini? Sinilah perannya para ulama rahimahullah. Bukan orang sembarangan yang bisa memahami seperti ini. Ya, paham ini? Kita sayangkan ditetapkan, dinafikan kan? Mana ini? Ternyata satu kali mereka jelaskan langsung hilang semua isyarat. Satu kali saja. Dan ini banyak sekali. Antum bisa hitung mungkin ada 10 lebih contohnya. Ya, silakan dihitung, kasih nomor 1, 2, 3 sampai sekian. Itu banyak sekali contoh. Apalagi dalam perkara akidah ya. Insyaallah pertemuan setelahnya contoh 1, 2 dari sekarang itu tentang ketinggian Allah dan ma'iyatullah. Itu paham ini? Dan ini antara perkara akidah yang akal orang-orang ahlul bid'ah tidak bisa sampai. Ya, Allah Maha Tinggi katanya, Allah Maha Tahu. Maksudnya, ya Allah bersama kita. Ini yang nanti insyaallah akan dijamak oleh Syekh rahimahullah. Subhanallah, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.